Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pelanggan, Ibu Erna SPD, dan Ibu-ibu guru dari SD Negeri 2 Pelanggan. Terima kasih atas partisipasinya untuk berkumpul di tempat ini untuk pemaparan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4 tugas dari JGB. Patut kita aturkan puji syukur karena kita masih diberi kesehatan serta keselamatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini. Di sini saya ingin menyalurkan, saya tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya ingin menyalurkan ilmu yang saya dapat melalui pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Saya Susi Lestari, JGB Angkatan 10 kelas 124A dari Kabupaten Malang. Konsep inti dari budaya positif sendiri yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka sekarang ini kita dituntut anak-anak untuk bisa bersikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global, terus gotong royong, mandiri, kreatif. Nah, agar kita lebih bersemangat lagi untuk mengikuti slide-slide selanjutnya, kita belajar tentang profil pelajar Pancasila. Ini adalah punya yang ibu-ibu bisa diterapkan nanti di kelas masing-masing agar anak-anak lebih semangat dan juga bisa cepat hafal.
Ibu-ibu bisa berdiri, kita nyanyi bersama biar semangat dan biar tidak capek. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beralat kritis, belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Sudah lebih semangat? Capeknya sudah berkurang, nggih? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ada 4. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ini yang awalnya yaitu dari stimulus respon bahwa kebutuhan kita sama, ternyata di teori kontrol adalah kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, nyatanya di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki sebuah tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol,
hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan untuk teori kontrol sendiri, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon, model berpikir menang ataupun kalah. Sedangkan untuk teori kontrol sendiri, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi semuanya betul. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif kita mengartikan dari disiplin terlebih dahulu. Untuk disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya atau bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan sendiri, ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas itu dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang yang berbeda. Contohnya, untuk nilai kebajikan institusi atau organisasi, ini kalau menurut profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari di awal tadi, menurut profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yaitu antara lain beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2 berkebinekaan global, 3 gotong royong, yang keempat mandiri, yang keempat empat kreatif, dan yang kelima yaitu bernalar kritis. Sedangkan menurut Ibu Primedi, ini contoh nilai kebajikan sendiri itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Untuk contoh nilai kebajikan yang berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, ini antara lain dapat dipercaya,
tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Kita masuk yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu bisa diartikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan pokok manusia, yaitu bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ini contohnya rasa diterima oleh orang lain, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok tertentu. Untuk kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan sendiri itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan ingin diakui dan juga didengar. Untuk kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini contohnya yaitu kebutuhan ingin mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Jadi kita tidak dikontrol oleh orang lain. Untuk kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini contohnya bermain, humor, terus antusiasme, tertawa. Jadi yang berhubungan dengan rasa senang yang tumbuh dalam diri kita. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2. Ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik sendiri itu bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang selanjutnya juga ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk motivasi intrinsik sendiri ini terkadang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai sendiri. Selanjutnya yaitu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, di sini apa sih hukuman, apa sih
konsekuensi dan juga apa itu restitusi. Jadi hukuman ini bisa kriterianya yaitu biasanya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak pernah dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hubungan fisik atau psikis. Psikis ini bisa berupa hubungan cepat dari kata-kata. Terus kalau konsekuensi sendiri ini sudah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan untuk restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita masuk ke posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, contoh posisi kontrol ini yang pertama ini ada satu kasus dari kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kalau kita sebagai seorang kita menempatkan posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum, itu kita pasti akan memberikan hukuman yaitu hormat pada bendera, yaitu 1 jam. Ini contohnya. Kemudian kalau kita sebagai posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, ini berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu contoh kalimatnya. Kemudian kalau di posisi teman, ini contohnya biasanya kalau teman itu kita lebih ke bahasanya lembut yang bisa menyentuh hati anak tersebut. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita kalau posisi teman itu cenderung kita tidak memarahi, tapi kita memposisikan sebagai teman mereka. Selanjutnya yaitu jika posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Nah, ini kata-kata yang bisa contohnya yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu memantau. Jadi guru setelah mengingatkan kemudian memantau apakah anak ini sudah memperbaiki kesalahannya apa belum. Untuk yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita mencari tahu dulu kesalahannya apa, kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut.
Ini setelah kita mempelajari tadi ya contoh-contoh dari posisi kontrol. Ini ada contoh posisi kontrol guru dilihat dari kata-kata, nah kalimat yang diucapkan kira-kira. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu bisa masuk di posisi kontrol yang mana? Nah ya, membuat rasa bersalah. Dilihatnya dari saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi biar anak itu, oh iya, saya berarti sudah sangat mengecewakan bapak atau ibu. Jadi dia merasa dia itu bersalah kepada bapak ibu. Terus yang kedua, ayolah lakukan demi bapak ibu. Ini kira-kira posisi yang mana? Yang mana ya? Karena lebih ke apa ya? Seperti berbicara sesama teman. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah benar melakukannya memantau. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya berarti sudah dipantau pernah melakukan hal yang sama. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa sih kita kok harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu cenderungnya kita lebih ke memaksa, menghukum ke anak-anak. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih ke kesadaran pada diri anak-anak sendiri. Karena kenapa kok kesadaran? Karena mereka yang sudah membuatnya sendiri. Jadi mereka yang menentukan. Jadi itu yang harus mereka lakukan. Pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya ini mungkin dari kalimatnya dan juga keyakinannya. Kalau terlalu banyak tapi tidak diingat itu nanti percuma. Jadi kalau sedikit saja agar mudah diingat dan dilakukan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu harus kita melihat dengan kondisi kelas kita. Jadi antara keyakinan kelas 1 dengan keyakinan kelas yang lain pasti tidak sama. Karena apa? Karena kita melihat dari kondisi kelas tersebut. Dan yang terakhir, ini semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu kan nanti yang menerapkan adalah warga kelas itu. Jadi yang membuat pun harus seluruh dari warga kelas tersebut. Sebelum ke segitiga restitusi, ini saya punya video yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Ini akan saya tampilkan, yaitu video pembentukan keyakinan kelas dari kelas 6 SD Negeri 2 Gelanggang yang saya buat bersama anak-anak kelas 6.
di depan kelas di papan tulis ini. Nah, nanti kita kumpulkan dari semua pendapatmu, semua impianmu, kita jadikan menjadi keyakinan jelas yang kalian impikan. Ini posisi pagi ya, ya.
dari kelas yang kamu impikan, dari setiap kepala, dari setiap pemikiran siswa itu pasti tidak sama. Nah, khusus dibacakan biar kita bisa menentukan yang hampir sama ya. Jadi yang hampir sama itu nanti kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelasnya khusus ditulis di sebelah sini. Khusus dibacakan, ini ada kelas yang nyaman. Terus kelas yang nyaman ada dekoratif. Terus ada kelas yang nyaman lagi. Kelas yang nyaman, bersih dan rapi. Jadi kelas yang nyaman. Ya, kemudian ada lagi rukun dan saling menghormati. Terus ini lagi ada menciptakan ketenangan dan menghormati teman. Kelas yang toleransi, berarti kalau ada menghormati ada toleransi berarti saling menghormati. Nomor 3 ada yang datang tepat waktu, datang tepat waktu, datang tepat waktu. Berarti kita sepakati yaitu datang tepat waktu. Yang keempat, ada fasilitas kelas yang bersih. Terus ada lagi di kelas yang bersih. Kelas yang bersih, kelas yang bersih. Berarti kalau bersih kita harus apa? Menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, ini ada mengikuti pembelajaran dengan tertib. Terus ada lagi ini tertib dalam kelas, menjaga ketertiban. Berarti apa ini? Menjaga ketertiban apa? Ketertiban. Dari apa yang sudah kamu tulis, kita bisa menentukan keyakinan kelas atau sudah kita rangkum menjadi satu yang sama. Yaitu yang pertama apa keyakinan kelasnya? Kelas yang nyaman. Kedua, saling menghormati. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, menjaga ketertiban kelas. Nah, kalau kita
kelas ya, berarti semua ini kan dari kamu sendiri. Kalau dari kamu sendiri berarti harus kamu laksanakan. Baiklah, agar tercipta kelas yang sesuai dengan impian kita. Nah, untuk pembentukan atau pembentukan keyakinan kelas untuk kelas 6 khusus kira hari ini cukup, semua sudah paham ini nak? Kalau sudah paham, khusus minta untuk dilaksanakan. Harus datang dari dalam hati. Khusus ucapkan terima kasih atas kekompakan untuk hari ini. Khusus akhiri tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu ya. Fabian. Ervano. Terus Dika. Aurel. Niki. Evan. Tiasi. Terima kasih. Itu tadi video yang sudah saya buat bersama anak-anak. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke segitiga restitusi untuk materi yang terakhir. Untuk segitiga restitusi, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi sendiri itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas ini biasanya kata-kata yang kita pakai ini itu berbuat salah itu wajar.
ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, untuk tahapan validasi tindakan yang salah, ini kata-kata yang biasa digunakan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah, jadi mencari permasalahannya seperti apa. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini untuk menanyakan keyakinan kelas, biasanya Bapak Ibu guru akan memberikan kata-kata atau pertanyaan kepada anak, apa keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Jadi itu mungkin kata-kata yang bisa kita gunakan, yang mengarah ke menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama murid saya. Kebetulan ini di kasus pertama, yaitu anak yang bernama Leon ini melakukan melanggar, yaitu datang terlambat pada setiap pembelajaran PJOK. Jadi waktu pembelajaran mata pelajaran lain seperti PJOK, dia selalu terlambat. Akhirnya setelah melakukan penerapan segitiga restitusi, saya bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak tersebut, yaitu karena dia tidurnya terlalu larut malam karena game atau bermain HP. Itu untuk contoh penerapan segitiga restitusi yang kasus pertama. Yang untuk kasus kedua ini juga saya lakukan itu dengan seorang siswa yang bernama Rahel. Nah di sini ini pada kasus yang kedua permasalahannya adalah Rahel itu bertengkar dengan Anissa pada jam pelajaran bahasa Inggris. Nah, kenapa bisa sampai bertengkar? Ternyata setelah saya menerapkan penerapan segitiga restitusi, saya bisa tahu ternyata Rahel dan Anissa sebenarnya itu bercanda awalnya. Karena kata-kata Rahel yang kemudian kurang menghormati Anissa dengan menyebut nama orang tua Anissa, akhirnya menjadi bertengkar, dan hal itu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Dari pemaparan yang telah saya
kita terapkan di sekolah kita, ini harapannya adalah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari segala sesuatu yang mungkin belum kita lengkapi di kelas atau yang belum kita laksanakan di kelas untuk anak-anak. Dari pemaparan saya ini semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Nuriyah Al-Adawiyah, rekan sejawat dari Ibu Susi Lestari, CGP Angkatan 10. Dari diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Susi Lestari tentang budaya positif di lingkungan sekolah, saya bisa menambah pemahaman mengenai budaya positif dan harapannya bisa diimplementasikan di sekolah sehingga memberikan dampak yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sukses terus untuk Ibu Susi Lestari dalam menempuh pendidikan CGP-nya. Salam guru penggerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.